Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Hovifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, Rapat Kerja Nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini, 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun Rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri Ketua
wakil dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai, yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi penanganan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerah yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan Pilpres bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden,
agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto, tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega akan berpidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Mas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan mengurati Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat.
Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, Rapat Kerja Nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun Rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri Ketua, Wakil dan Sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh Ketua Umum Parpol, Sekjen, dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka,
dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keram yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden ini? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto lain Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu.
Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Penugasannya apa? Dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ibu akan pidato juga nggak, Mas? Ya nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Kalau terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas ya? Kalau misalkan berat Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui,
Rapat Kerja Nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun Rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan bacawa pres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai, yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerah yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh
anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas Tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden ini? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis. Meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dodo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Oh. Punya pidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, ke arah keras nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan mendekati Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto,
enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri Ketua, Wakil dan Sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh Ketua Umum Parpol, Sekjen, dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mewaski.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerah yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarnoputri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh kubunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih, Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP, juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai,
itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PDI Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI ini mau pemilihan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberisi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil
studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh kubunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas, kalau ini Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Bertemu rakyat Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya Mas? Mas, ke arah keras nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang. Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya.
Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Hovifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada pendukung. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri Ketua
wakil dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerah yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan Pilpres bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah.
Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh kubunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek Mas Hasto- strategis proyek nasional, strategis nasional, kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, ke arah keras nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat.
Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas, Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka,
dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerang yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu.
Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Bertemu rakyat Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Oh. Ibu punya pidato juga nggak, Mas? Ya nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Kalau terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang. Mana? PSI. Nah itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas ya? Kalau misalkan mengurati Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui,
Rapat Kerja Nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun Rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur tiga pilar partai, yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh
anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas Tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis. Meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Bertemu rakyat Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega akan berpidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, kenapa nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Kalau terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI ini mau pemilihan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya Mas ya? Kalau misalkan melatih Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto
enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada pendukung. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya ada di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah.
Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih, Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai
mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai, itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas, kalau ini Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega akan pidato juga nggak Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal
bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri Ketua, Wakil dan Sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh Ketua Umum Parpol, Sekjen, dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental
terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati filosofi ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Penugasannya apa? Dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan
Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI Mas. Kalau sama PSI ini mau pemilihan Kaisang, Mana? PSI. Nah itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya Mas ya. Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. sudah. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Hovifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Itu Tentang agendanya bertemu apa, siapa? Mas Hasto? Ada penunggu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini, 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri,
Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden ini? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Presiden bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil
Presiden tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto, tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PDI Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega punya pidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Kalau terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas ya? Kalau misalkan mendekati Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial.
Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri Ketua, Wakil dan Sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh Ketua Umum Parpol, Sekjen, dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mewaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden.
tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas, kalau disampaikan Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu
itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Penugasannya apa? Dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega akan berpidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang. Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023.
Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama Cawapres pendamping. Seperti diketahui, Rapat Kerja Nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun Rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan bacawa Cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai, yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh
anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas Tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan sampai dengan sekarang, Mas. Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis. Meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Oh, berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas, kalau Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Oh. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang. Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya 1-1 ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto,
enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur tiga pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah.
Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi penanganan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerah yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP, juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai
mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai, itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas, kalau selain Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Bertemu Penugasannya rakyat apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega akan berpidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan melatih Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya
sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif dan legislatif dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mewaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui
suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati filosofi ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan bertemu itu? Penugasannya apa? Dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Terkait PSI, Mas,
kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang? Mana? PSI. Nah itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Hovifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Itu Tentang agendanya apa, siapa? Mas Hasto? Ada penunggu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo.
Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden ini? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil
Presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto, tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PDI Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dodo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, ke arah keras nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas. Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang. Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial.
Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur tiga pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden.
tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih di dalamnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu
itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Penugasannya apa? Dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega akan berpidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Soal terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang. Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan Bupati Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023.
Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, Rapat Kerja Nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun Rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan bacawa pres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai, yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerah yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh
anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas Tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden ini? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam Perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis. Meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya, insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega akan berpidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto,
enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penunggu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil, dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten, hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen, dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah.
Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerang yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan Pilpres bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi,
kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas, kalau Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Untuk terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang, Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak.
Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, Rapat Kerja Nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun Rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri Ketua, Wakil dan Sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif, dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh Ketua Umum Parpol, Sekjen, dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mewaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui
suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati filosofi ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbang di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Kerang yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun, target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung, dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh kubunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan, sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dondo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, itu agendanya apa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? Penugasannya apa? Dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto mengerucut ya? Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas? Kalau sama PSI di bawah pimpinan Kaisang.
Mana? PSI. Nah itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya Mas ya? Kalau misalkan berarti Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Hovifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya tadi malam ke Surabaya. Itu Tentang agendanya bertemu apa, siapa. Mas Hasto? Ada pendukung. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo.
Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Rakernas tersebut juga dihadiri ketua, wakil dan sekretaris PDI setingkat provinsi, kabupaten hingga anggota DPR RI. Lalu para kader dari unsur 3 pilar partai yaitu struktur, eksekutif dan legislatif, dan legislatif partai juga menghadiri Rakernas keempat PDIP itu secara langsung. Diketahui seluruh ketua umum parpol, sekjen dan badan pemenangan pemilu partai pendukung Ganjar Pranowo juga hadir dalam Rakernas PDIP. Adapun Rakernas keempat juga dihadiri sebanyak 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menutup Rakernas 4 PDIP pada Minggu 1 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, para kader diminta untuk menaati keputusan akhir dari Ketua Umum Majelis soal Pilpres. Said memastikan Ganjar Pranowo tetap akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan soal wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Adapun Rakernas PDIP akan resmi ditutup oleh Megawati pada pukul 1 siang. Said mengatakan fokus PDIP adalah memuliakan petani dan nelayan bila Ganjar menang jadi presiden. Tentang strategi pemenangan pemilu dan kemudian dilanjutkan tentang grand strategi komunikasi pemenangan Pak Ganjar, dan kemudian nanti akan dibacakan rekomendasi Rakernas, ada yang internal dan eksternal yang sifatnya terbuka, dan diakhiri dengan penutupan pidato politik penutupan dari Ibu Ketua Umum. Namun sebelumnya juga akan diluncurkan program Megawati Fellowship. Ini untuk memberikan beasiswa bagi para mahasiswa khususnya S2 dan S3 yang akan melakukan penelitian ya, terkait dengan Bung Karno, Ibu Mega, PD Perjuangan, juga keberhasilan Pak Jokowi, sehingga seluruh hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan kepemimpinan yang dibangun sejak Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan ke depan Pak Ganjar Pranowo nanti melalui suatu kajian ilmiah yang sangat berguna, termasuk di dalam menyusun pola pembangunan semesta berencana. Megawati Fellowship ini bisa diikuti termasuk oleh teman-teman pers yang mau mengambil studi S2 maupun S3 dengan topik-topik tesis dan disertasi yang nantinya akan ada juga ahli dari Balitbank di bawah pimpinan Pak Heri Ahmadi dan juga Pak Sony Keraf yang akan menyampaikan. Ada pertanyaan? Tadi terkait dengan tamu, Mas, tamu-tamu yang hadir sebenarnya? Ya, ini kan penutupan Rakernas, sehingga pesan itu akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya simpatisan, anggota dan kader partai, dimulai dari anak ranting PAC, DPC dan DPD hingga DPP, sehingga nanti pembacaan rekomendasi eksternal itu tamunya adalah ya seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Kehadiran Mas tamu paling spesial. Kehadiran Mas Ganjar belum kelihatan apa dengan sekarang, Mas? Pak Ganjar ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Oke. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Pak, untuk hari ketiga ini apakah ada pengumuman untuk calon wakil presiden? Yang ada pengumuman rekomendasi eksternal Rakernas. Mas Hasto tadi malam perolehan Pilpres PDIP bakalan disampaikan juga nggak hari ini di penutupan? Karena target itu kan sifatnya dinamis, meskipun di dalam arahan tertutup Ibu Megawati Soekarno Putri sudah disampaikan target pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun nantinya secara dinamis akan terus setelah ketahuan dan dipastikan siapa saja calon presiden dan wakil
presiden. Tentu saja ya target kemenangan, karena itulah spirit yang dibangun. Target kemenangan pemilu legislatif, target kemenangan pemilu presiden, agar kepemimpinan kesinambungan dengan Pak Jokowi itu dapat dilanjutkan. Mas Hasto, tadi malam Pak Oso ada bilang kalau misalnya untuk tim Ganjar akan ada partai yang bergabung. Dikonfirmasi bener nggak sih? Ini omongan dari Pak Oso. Ya insya Allah. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh punya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PDI Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Ya, Mbak Puan sudah ditugaskan nanti didampingi Mas Bambang Pacul, Pak Utut, Pak Said Abdullah, dan Pak Oli Dodo Kambe untuk terus melakukan komunikasi politik. Mas Hasto, Mas, ya, terkait kritikan Mas Anies menyebut proyek strategi nasional ini ada tepuk tangan kanan kiri. Kalau Gimana? ada tepuk tangan kanan kiri gitu. Kalau misalkan Proyek strategis nasional. Kritik Mas Anies seperti itu. Tanggapan Ya. Mas Hasto? Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca. Ya, itu maknanya sangat dalam. Ya, termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin. Itu modal kaca itu sangat penting. Ya, itu yang disampaikan oleh Mbak Najwa loh, bukan saya. Jadi kami hanya memaknakan itu. Mas Hasto, hari ini kan Pak Ganjar nggak ikut dan ada info katanya ke Surabaya. Apa benar ketemu Bu Khofifah? Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan itu? bertemu rakyat, Penugasannya apa? dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Mega punya pidato juga nggak, Mas? Ya, nanti Ibu akan menyampaikan. Berarti benar ya Mas Hasto pidato mengerucut ya? penutupan. Betul, tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya, Mas? Mas, Rakernas nanti Bu Mega ada rencana ketemu Pak Prabowo nggak, Mas? Kemarin bertemu di tempat kedutaan Arab Saudi. Ada Pak Loli ya? Iya. Terkait PSI, Mas. Kalau sama PSI di bawah pemimpinan Kaisang. Mana? PSI. Nah, itu Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Belum ada tanggalnya, Mas, ya? Kalau misalkan mengurati Ibu Mega, nah itu Tanggalnya satu-satu ya, supaya ini kan kita ada tahapan semuanya. Sudah? Cukup ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Bacapres Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDIP yang masih berlangsung pada Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari ini. Hasto menyebut, Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial. Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi malam ia ke Surabaya, ucap Hasto sambil melempar senyum. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar, Hasto enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan juga spesial. Hasto enggan mengamini secara gamblang siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung partainya itu. Bertemu siapa? Bertemu rakyat dan bertemu orang-orang yang khusus dan spesial, ungkap Hasto. Belakangan, nama Khofifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Miss X. Ya, tadi malam ke Surabaya. Ya, Itu tentang agendanya bertemu apa, siapa, Mas Hasto? Ada penugasan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo absen dalam acara Rakernas PDI Perjuangan yang masih berlangsung pada Minggu 1 Oktober hari ini. Hasto mengatakan Ganjar harus ke Surabaya untuk bertemu orang spesial.
Ditemui di sela acara Rakernas PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku partainya terus berusaha melakukan komunikasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ditanya kedatangan Ganjar ke Surabaya untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Hasto juga enggan menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Ganjar bertolak ke Surabaya untuk bertemu rakyat. Ganjar juga diakui Hasto akan bertemu orang-orang khusus dan begitu spesial. Hasto enggan mengamini siapa sosok yang ditemui calon presiden yang diusung oleh partainya itu. Belakangan nama Hovifah sendiri memang santer dikabarkan akan bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini lantaran ada pula kode-kode dari PDIP bahwa pendamping Ganjar adalah sosok Mrs. X. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo bisa saja dari sosok perempuan. Pernyataan itu mencuat lantaran hanya di partainya sosok perempuan bisa menempati jabatan strategis terbanyak. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya awak media soal Miss X yang disebut sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya, Hasto Kristianto sempat menyebut sosok bacawa pres Ganjar ialah sosok perempuan yang disebut dengan Miss X. Kendati demikian, politisi asal Yogyakarta itu belum bisa memastikan apakah bacawa pres Ganjar benar seorang perempuan. Lantas Hasto Kristianto menyatakan terkait kepastian sosok bacawa pres Ganjar akan segera disampaikan Ketua Umum DPP PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Mengingat pendaftaran kandidat pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 ke KPU baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023. Lanjut, Hasto menegaskan saat ini PDIP ingin mempertajam narasi tentang Indonesia selama Rakernas 4 yang bakal dibawa Ganjar bersama cawapres pendamping. Seperti diketahui, rapat kerja nasional keempat digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta selama hari, yakni mulai hari ini 29 September 2023 hingga Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Adapun rakernas tersebut juga dilakukan untuk membahas sejumlah hal penting, tepatnya membahas mengenai kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Atas hal itu, Hasto menegaskan gelaran tersebut bukan membicarakan isu bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutnya, pembahasan cawapres Ganjar Pranowo akan dilakukan di momen yang lain. Seperti diketahui, Rakernas keempat dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Adapun ketiga tokoh tersebut akan melakukan pidato. Selain tokoh penting tersebut, Hasto menyampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut